Jadi putra bungsu Ratu Elizabeth II, kenapa Pangeran Edward hanya dapat gelar kebangsawanan rendah? Sudah jadi tradisi di kerajaan Inggris bahwa anak laki-laki dari raja, ratu, dan calon raja akan mendapatkan gelar kebangsawanan, duke, atau semacam adipati. Tapi ada satu hal yang cukup unik terjadi di kerajaan Inggris. Ketika Pangeran Edward, putra bungsu Ratu Elizabeth II, justru mendapatkan gelar Earl yang 3 tingkat lebih rendah daripada duke. Secara hierarki, gelar tertinggi kebangsawanan adalah duke, diikuti oleh pangeran, dan kemudian marques. Saat Istana Buckingham mengumumkan bahwa Pangeran Edward akan dianugerahi gelar Earl setelah pernikahannya pada tahun 1999, publik tentu terkejut. Tepatnya gelar yang berjuluk Earl of Wessex. Lalu istrinya, Sophie, akan mendapatkan gelar sebagai Countess of Wessex. Bagaimana bisa seorang anak laki-laki yang merupakan keturunan langsung penguasa kerajaan Inggris justru mendapatkan gelar bangsawan yang rendah? Edward Anthony Richard Louis, lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1964. Secara otomatis mendapatkan gelar pangeran dan dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Pangeran Edward, atau HRH The Prince Edward. Gelar ini bersifat abadi, bahkan hingga kematian Pangeran Edward kelak. Rumor menyebutkan, pemberian gelar ini ternyata punya alasan yang cukup unik. Mengutip dari artikel terbitan Royal Central, tanggal 19 Januari tahun 2013, adalah Pangeran Edward sendiri yang meminta ibunya, Ratu Elizabeth II, untuk memberikan gelar Earl of Wessex. Bukan tanpa alasan, gelar Earl of Wessex ini ternyata berkaitan dengan salah satu film favorit Pangeran Edward, Shakespeare in Love. Dilansir dari Town and Country Magazine, seharusnya Pangeran Edward akan menyandang gelar Duke of Cambridge yang sekarang dipakai oleh Pangeran William. Tapi Pangeran Edward menolak karena menurutnya ungkapan Lord Wessex, sapaan resmi untuk penyandang gelar Earl of Wessex, terdengar keren. Ia bahkan memohon kepada Ratu Elizabeth II untuk bisa menyandang gelar ini. Jangan mencari wilayah Wessex di peta Inggris modern, karena ternyata area ini hanya ada di abad awal berdirinya kerajaan Inggris. Tapi area Wessex punya sejarah dan cerita yang cukup menarik. Pemimpin area Wessex pada waktu itu adalah orang yang kuat dan punya pengaruh besar. Selain itu, Wessex juga jadi daerah yang penting di legenda Raja Arthur. Tapi lagi-lagi, bahasan ini baru sebatas rumor yang tidak diketahui kebenarannya. Dikatakan dalam artikel Royal Central yang sama, sebuah sumber resmi mengatakan bahwa gelar kebangsawanan Pangeran Edward ini diberikan karena sifatnya hanya sementara. Pangeran Edward ternyata akan menyandang gelar Duke of Edinburgh ketika ayahnya, Pangeran Philip, meninggal. Jadi, selama Pangeran Philip masih hidup, Pangeran Edward akan tetap menyandang gelar Earl of Wessex. Tapi ternyata pewarisan gelar ini tidak akan sesimpel itu. Karena ketika Pangeran Philip meninggal, gelar ini akan diwariskan pada calon raja selanjutnya yang mana adalah Pangeran Charles. Dan ketika Pangeran Charles akhirnya resmi menjadi raja, gelar Duke of Edinburgh ini akan melebur bersama gelar rajanya. Secara teknis, penguasa Inggris, baik itu raja maupun ratu, akan menerima gelar kebangsawanan Duke atau Duchess of Edinburgh. Karena pada masa-masa awal, Skotlandia adalah satu kesatuan kerajaan sendiri, bukan di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Setelah peleburan dalam Act of Union 1707, kerajaan Skotlandia baru bergabung dengan kerajaan Inggris. Semakin membingungkan karena nantinya gelar-gelar para bangsawan Inggris yang saat ini sedang disandang bisa jadi berubah sesuai dengan keinginan sang raja atau ratu. Kita lihat saja, apakah kerajaan Inggris akan menepati janjinya pada Pangeran Edward.